Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku. Tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Om Swastiastu, kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Saat ini Santi berada di Gereja Cemara, tepatnya di Mataram, Nusa Tenggara Barat, untuk beliau di Ratu Pedanda Buana Raksa. Nah, sekarang Santi mau konten dan wawancara dengan beliau untuk memperjuangkan hak-hak umat Hindu, khususnya yang ada di Pura Awan Rinjani Parwata yang ada di Nusa Tenggara Barat. Bagaimana pesan beliau Ratu Pedanda yang kita sucikan ya sebagai umat agama Hindu untuk mensucikan semua Ratu Pedanda Sulingge yang ada di Nusantara ini, dan pesannya beliau Ratu Pedanda Buana Raksa untuk Presiden Prabowo dan Menteri terpilih dan semua kepala daerah yang ada di Indonesia ini, agar bagaimana kita bakti kita kepada Dharma agama dan Dharma negara, agar kita bisa menciptakan Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Jangan kemana-mana, jangan lupa subscribe, like, dan share channel kesayangan kita semua, Santi Dharma Chandra, Suksma. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Astungkara berkat Ida Sang Yang Widiwasa, titiang ketemu sarang beliau Ratu Pedanda Buana Raksa. Om Swastiastu Ratu. Swastiastu. Astungkara titiang sampun diizinkan nangkil di Gereja Cemara yang ada di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Baiklah, ini ketemu kedua nggih, kemarin kan yang ada di Pura Awan Rinjani Parwata. Baiklah, tapi Ratu kemarin dia cukup ramai juga untuk apa komentar netizen, terus ada juga dari Nabi kolaborasi yang Ratu sering share untuk di platform-platform media seperti itu kan, agar untuk dinotis dan sebagai diperhatikan untuk perjuangan umat Hindu seperti itu kan. Baiklah, sebelumnya titiang kan sampun gabung di grup Eling Leluhur nggih. Jadi kan update-update-nya perjuangan umat Hindu di sana itu seperti apa. Nah, ini kan kemarin itu ada baru tanggal 27 kemarin untuk memilih gubernur, terus memilih bupati juga untuk pilkada, dan sebelumnya kemarin juga kita sudah memiliki presiden serta menteri baru. Nah, pendapatnya Ratu Pedanda Buana Raksa nih untuk pesan-pesannya, karena kan kemarin tuh sempat yang Santi cukup miris lihatnya itu kan masih ada kayak intimidasi seperti itu loh Ratu. Jadi kan umat Hindu tidak bisa melaksanakan sembahyang dengan tenang lah ya, dengan damai. Bagaimana sih pendapatnya Ratu? Silakan Ratu. Terima kasih. Om Manuwadah Ketawi Adu Iswata, Om Atmengatatuat Mudamam Swaha, Om Brahman Panakyam, Om Wikidamat Namasir. Ya, dalam kesempatan ini selamat buat semua calon dari gubernur maupun wakilnya plus pemerintah daerah yang terpilih tentunya, dan masyarakat sesuai yang Jang sampaikan. Mari kita profesional berpolitik. Kalau sudah terpilih, ya itulah pimpinan kita dan dihormati. Ya, berkenanan dengan yang ditanyakan Mbak Santi, tentu dengan beliau punya channel semakin maju ke depan, suarakan yang benar, bukan menyuarakannya tidak benar.
Nah, di kesempatan ini masalah yang kita sampaikan sekarang sesuai dengan Pura Awan Rejani Parwata yang ada di Pendakian Rejani, Senanga, Dusun Pegadungan, Desa Sambi Elen, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Yang sebenarnya bukan bermasalah, tempatnya dibuatin masalah. Oh, dibuatin masalah. Iya. Karena kenapa? Itu jelas-jelas adalah mafia tanah. Belum ada undang-undang yang mengiyakan seorang anak umur 8 tahun, 6 tahun punya sertifikat atau naik di sertifikat. Paling tidak kan orang berKTP umur 18 tahun. Dan itu pun seorang petani ataupun orang yang tidak mampu. Bukan pejabat atau anak pejabat. Itu dasar awal dulu. Karena penguasaan sesuai dengan Dede Dewi Trisna yang mengklaim tanah Pura Awan Rejani Parwata dengan luas 4 hektar, 2 hektar untuk dirinya, 2 hektar juga untuk adiknya Dede Ana Kusuma. Dulu anak camat ya, namanya Raden Gita Kusuma. Itu dasarnya. Mengklaim tanah Pura yang luasnya 35 are, pemberian dari seorang muslim yang luar biasa, namanya Ahmad Sriuni. Disahkan dan diketahui oleh kadesnya namanya Muhammad Katur. Tadi yang mengibahkan itu namanya adalah Ahmad Sriuni. Dia adalah itu kadus. Dan tokoh ada tokoh mangku, tokoh pecatu kalau ibaratnya di desa muslim dan Hindu. Tahun 2004 sehingga berdirilah Pura dulu namanya Pasar Agung. Oh, awalnya dulu Pura Pasar Agung. Iya, Pura Pasar Agung Rejani. Namun lucunya kata Agung dibuatkan isu-isu membuat pura besar se-Asia. Luar biasa ini para mafia tanah isu-isunya. Nah, itu menyaingi Masjid Islam Center Mataram lagi tambahnya. Dikerjakan atau dibiayai oleh kontraktor dari Jakarta, Bali. Padahal saya sendiri orangnya. Investornya Ratu Pedandet sendiri ini kan. Karena apa? Dikerjakan dengan biaya yang cukup luar biasa. Luar biasa atas bantuan yang juga punya sesepuh di Gereja Maru Mataram. Kemudian kita kerjakan bersama 25 pekerja orang muslim itu. Oh, yang mengerjakan orang muslim ya? Muslim Bayan. Ya, kemudian orang Hindunya, orang Hindu yang ada di sekitaran Pura dan orang Hindu di Mataram yang tanpa gaji itu. Oh, ngayah berarti full ya. Nah, kalau yang muslimnya kita gaji sesuai dengan harian. Nah, itu dasar awalnya. Nah, Nike di intinya tahun 2004 sudah ada berdiri Pura. Kemudian itu sudah jelas berstempel, bertanda tangan, kemudian disahkan oleh tokoh-tokohnya sehingga itu Pura itu sah. Supaya jangan lagi dibilang tidak sah, Pura baru dan sebagainya, itu informasi yang memblunder atau menyesatkan ya. Selanjutnya ada lagi menyampaikan ada konflik antara Banjar bawah atau masyarakat bawah dan atas. Tidak ada itu. Tidak ada konflik ya? Tidak ada, karena kita ini, saya kebetulan kan juga seorang penyidik di Narkoba Polda NTB. Mungkin dibilang kalau jadi polisinya bosannya sampai pensiun dini di penyidikan. Tahulah sedikit tentang hukum, tahulah sedikit tentang aturan. Membuat Pura itu pasti jelas ada aturannya. Tahun 2006 juga ada aturannya tempat pendirian tempat ibadah. Namun ini Puranya berdiri tahun 2004, berarti tidak berlaku surut. Yang kedua, Hindu saja di atas. Hanya ada satu Muslim namanya Ahmad Jumat. Itu pun beliau adalah pengagum dari semasa tahun 50-an. Saksi mata kunci ya, orang Muslim itu namanya Ahmad Jumat. Beliau yang mengagum dari awal bersama toaknya ataupun orang tuanya, sama pamannya dan keluarganya. Nah, dan kami harmonis warga kita di sana. Bukti-bukti nyata dari tahun 2017 akhir merenovasi pengeplasan lahan Pura itu ditata karena bebatuan. Tidak layak untuk juga dijadiin lahan pertanian. Karena, kondisi ya, itu kondisinya. Sehingga waktu itu kita juga bukan
tidak minta izin. Seperti yang didaungkan, tidak ada izin penyampaian dan sebagainya. Pemberitahuan dan masih ada suratnya, berstempel pemberitahuannya dari tingkat terkecil, kadus, kades, camat, dan sampai kita pemberitahuan tingkat bupati ataupun wilayah setempat. Dan di Parisade ya jelas Parisade kabupaten sampai ke provinsi. Itu tahun 2017 dan berstempel lengkap sehingga terjadilah pengoperasan. Nah, masa itulah akhir tahun 2017 itu Pak Santi ya. Isu itu berkembang, itu dibuatkan bahwa ini membuat pura menjadi Masjid Islam Center Mataram, membuat pura besar sebesar Asia. Bertanyanya gini, kenapa mereka merasa tersaing? Emang di Indonesia ada perlombaan agama? Kan lucu kan? Nggak ada ya. Kan jadi, kita Bhinneka Tunggal Ika. Makanya itu yang lucu sih statementnya seperti itu. Makanya yang sering sampaikan pada masyarakat sana. Kecuali Anda punya keyakinan yaitu menjadi teroris, baru harus minta izin dan sebagainya misalnya. Kan itu melanggar hukum, kan gitu. Ataupun kita agama baru juga minta izin. Nih orang sembahyang di rumah sendiri, ataupun di tempat sucinya sendiri, terdapat intimidasi. Banyak yang keberatan katanya. Kalau namanya keberatan, negara kita kan ada negara hukum ya. Silakan dilaporkan saja. Karena ada pelaporan keberatan, ada dasarnya, apa dasarnya supaya jelas, supaya jangan itu malah dipergunakan oleh para mafia tanah yang ingin mencaplok tanah yang ada di pendakian Renjani, Senangan Pegadungan itu. Karena secara simpel saya sudah ada buktinya, Mbak Santi. Ibarat saya itu pura itu hanya alasan saja, alibi-alibi untuk mengambil dari awal lah kita lihat 4 hektar. Orang pura cuma 35 are. Yang sudah lihat ada petak-petakan sertifikat dan ada sudah banyak yang dapat informasi ini sehingga kalau dalam proses hukum kami siap gitu. Udah dapatkan informasi memang dan paling ya beberapa surat juga ada itu hampir puluhan hektar dari bawah itu sudah disertifikatkan. Kan Mbak Santi tahu dulu ya. Jalan dari tanjakan itu mulai start itu udah disertifikatkan itu oleh mafia tanah lah kalau kita bilang tenarnya itu. Nah, itu sudah disertifikatkan sampai di bibirnya hutan Renjani. Nah, ini ibaratnya batu loncatannya dipakai lah pura ini. Karena gampang lah, kita tahu sendiri. Adu domba, sistem sara, isu-isu. Kan itu sudah terbiasa digunakan oleh para mafia tanah agar terblunder bahwa tujuannya sebenarnya ini masalah pura, bukan masalah pura sebenarnya ini. Pura nggak ada masalah. Nggak ada apanya yang masalah, kan gitu. Tidak ada masalah puranya, masyarakatnya sulit-sulit. Apalagi fakta buktinya, foto lengkap, kita bergotong royong, perbaiki jalan tuh. Muslim, Hindu yang ada di sana, gotong royong. Untuk, apa namanya, memperbaiki jalan pendakian Renjani itu. Nah ini kesempatan ini bagus sekali. Sekalian saya minta pesan kepada Menteri Pembangunan Desa ya. Ini bertahun-tahun loh jalan itu tidak pernah diperbaiki. Benar sekali sih. Kemarin kan itu yang pertama ke sana itu. Waduh, untuk akses untuk mau sembahyang aja sulit banget, apalagi anak-anak sekolah nih. Kemarin curhatan anak-anak sekolah nangis. Kalau hujan mereka nggak sekolah karena aliran sungainya cukup deras. Ini bagaimana di notis juga harus ke Menteri baru sama Pak Prabowo Subianto pesan bagi presiden ya. Pesannya apa Ratu Pedanda sebagai pemuka agama Hindu yang kita sucikan buat presiden terpilih napi niki. Sesuai saya rasa itu. Saya sangat luar biasa kagum dengan baret merah ya. Yang bagaimana itu Kopassus itu. Kebetulan presiden ini luar biasa. Beliau dari Kopassus yang tidak pernah takut dengan apa namanya membela negara, membela masyarakat kecilnya. Yang tahu bagaimana rasa sakit petani itu. Yang tahu betapa sakitnya orang di pelosok itu. Kita enak-enak makan, dia itu masih harus mencangkul hektaran hanya untuk makan, menyekolahkan anaknya. Seperti yang sekarang Mbak Santi sudah lihat itu, jalannya joget-joget tuh, batu lepas begitu ya. Nah, itulah kesempatan ini Pak Presiden Prabowo Subianto
beliau sering menyampaikan jangan omon-omon ya. Jangan omon-omon. Sekarang yang balik lagi kepada Pak Presiden, jangan dong omon-omon saja. Mari praktekkan itu di pelosok kecil ini. Bagaimana desa bisa maju, sedangkan terus terintimidasi, mafia tanah terus merajalela. Bagaimana Menteri ATR BPN Nusron Wahid jangan tegas di media, tapi prakteknya juga omon-omon ya. Nah itu yang harapkan itu Mbak Santi. Harus action loh. Ya, harus action. Kami bisa bicara kan ada buktinya, bukan asal omon-omon juga. Nah apalagi saya seorang pendeta Hindu yang ada di Mataram, yang selalu menggaungkan bagaimana Bhinneka Tunggal Ika, persatuan, kedamaian itu. Sehingga dari 6 bulan yang lalu, saya sendiri seorang pendeta berusaha datang hanya untuk gotong royong, gotong royong, bantu angkat-angkat semuanya. Kita bantu aduk semen koral itu karena tangisan anak kecil itu. Tangisan ibu-ibu itu yang mendambakan punya jalan baik. Padahal itu luar biasa. Itu adalah salah satu kunci kemajuan NTB khususnya Lombok loh. Karena siapa yang tidak tahu Renjani? Ini jalur Renjani yang termasuk sangat landai, indah, ada sungainya. Contoh kecil, saya sudah 16 kali ini ke Renjani, Mbak Santi. 16 kali? Santi baru 16 kali, Mbak Santi. Baru 16 kali. Next, Santi semoga bisa naik sampai puncak. Pasti bisa. 16 kali yang tiang ajak itu rata-rata, itu setiap tahunnya pasti ada yang umur 70 tahun ke atas. 70 tahun masih bisa? Karena landai, karena tempatnya juga banyak airnya, kemudian view-nya banyak. Nah sehingga di sana yang dapatkan yang terakhir paling tua saya ngajak umur 82 tahun. Pak Santi berapa? Kayaknya masih jauh banget ya. Kira-kira. Tapi semangatnya kalah sih yang Mas dengan yang 80-an nih dengan dimajukannya kira-kira dibangun desa. Saya rasa masyarakat di sana tanpa dibantu oleh pemerintah pun sebenarnya bisa dia hidup. Cuma akan lebih sempurna. Dia tidak pernah nuntut banyak-banyak. Orang dia serba swadaya tuh Mas Adi. Air swadaya, listrik swadaya, jalan pun swadaya itu. Nah, itu kita minta uang dari para pendaki, recehan-recehan 50.000. Iya, kadang kemarin itu Titiang kan pas waktu melukat itu yang dibawa Pura Awan Rinjani Parawata kan ada tempat melukat. Nah, Titiang pas melukat ditungguin lah sama ibu-ibu. Nah, beliau itu selain ibu-ibu bawa jadi porter gitu loh. Porter ke Awan Rinjani dibayar berapa dengan bawa barang itu berapa, cuma dapat 100, dapat berapa. Ya ampun, luar biasa loh perjuangannya seperti itu. Terus apalagi kalau ibu-ibu hamil itu gimana tuh aksesnya? Makanya mikirnya Santi sampai situ loh Ratu. Saya senang ada ungkapan kata dari aktivis ataupun orang pintar ya, kayak sejenis Rocky Gerung ya. Beliau nyampaikan begini, jangankan orang yang sehat, ibu hamil saja langsung bisa melahirkan di tempat itu kalau lewat jalan itu. Bener sih, kemarin tuh karena Santi tuh mikirnya apalagi kalau lagi mau melahirkan terus akses jalannya cukup sulit, belum lagi kalau hujan gitu. Nah itu terus itu di sana lagi kita sudah punya bekal untuk kemajuan pariwisata. Kenapa begitu? Di sana tempatnya landai untuk Renjani. Mbak Santi taruh mobilnya di parkiran, parkiran serbaguna Balai Kelompok Tani yang ada bersama dengan Pura Awan Rinjani Parawata itu bukan mutlak untuk pura ya. Ini harus digaris bawah ini. Itu udah diperuntukkan juga untuk para petani itu. Oh, petani juga. Umum buat yang Muslim, Kristen, Buddha, siapapun yang mau ke Renjani ataupun ingin konsultasi dengan petaninya, di sanalah digunakan. Ada Balai Kelompok Tani Senanga Duta. Taruh mobilnya di sana, Anda jalan, kita jalan. Ya paling kesasarnya sederhana ketemunya. Oh, nggak sederhana gitu ya. Mentoknya sederhana. Nah, dan yang kedua, semua di sana selain jadi petani, ibunya ataupun seorang istri wanita dalam artian itu, ataupun seorang lakinya atau suami di sana, dia kerjaannya juga sebagai porter, mengantar barang ke Renjani. Angkat-angkat barang gitu kan. Nah, sehingga uang cilik katanya Pak Prabowo ini. Kita ini maju, kita ini bisa merdeka gara-gara uang cilik. Wih, semangatnya Kopassus itu, semangatnya presiden itu membuat yang merasa sedih.
betul nggak ini? Tapi itu dalam hati saya bertanya. Kalaupun betul itu baru namanya Prabowo Subianto yang luar biasa dengan tekad Kopassusnya yang menjaga NKRI. Beliau teriak dengan tegas, ini bukan negara saya, ini bukan lagi negara yang saya perjuangkan. Ibarat beliau itu kesal karena banyak para koruptor, banyak para mafia tanah yang ingin mencaplok-caplok tanah masyarakat petani yang dicintai oleh Pak Prabowo. Nah, sehingga dengan ketegasan itu miskinkan katanya Pak Nusron Wahid. Nah, sehingga mari buktikan omongannya. Demikian juga Pak Wapres Gibran Raka Buming Raka yang misalnya membuka channel sendiri untuk percepatan laporan. Kami juga sudah menghubunginya, sempat ada tanggapan tuh. Mudah-mudahan juga benar. Yang bahasanya, terima kasih atas laporan Anda, kami akan segera meresponnya. Tapi jangan hanya tulisan saja, jangan hanya balasan chat-chat yang berlalu tanpa ada maknanya. Tapi buktikan itu karena masyarakat di sana, masyarakat Islam, masyarakat Hindu, ya, yang ada di Senanga Pegadungan sampai LN itu, atau pendakian Renjani Senanga Pegadungan itu, tanahnya puluhan hektar mau dicaplok, mau dirampas oleh mafia tanah. Tolong datang kemari. Di mafia tanahnya sudah kelihatan, itu pejabat di Pemda KLU. Saya berani ngomong karena saya tahu sendiri, karena Tiang mengalami dari sebelum jadi pendeta sampai sekarang. Pas masih wala ke polisi nih. Kebetulan Tiang juga kan jadi seorang anggota polisi penyidik ya. Itu seorang pejabat Pemda KLU namanya Dede Dewi Trisna yang mengklaim tadi alas tanah pura dipakai patokan supaya gampang ya, kira-kira isu-isu itu ya. Nah, sehingga tujuannya sebenarnya adalah mencaplok tanah dari masyarakat di sana. Yang punya tanah bukan Hindu saja kalau di atas nih. Walaupun kampungnya kampung Hindu saja di atas. Kalau kampung Muslimnya ada 5 kilo di bawah. Tapi untuk bertaninya masih digarap juga seberapa bagian oleh orang Muslim asli Barong Bira. Dan lucunya ini Pak Santi mungkin tidak tahu. Gimana, ada cerita apa nih? Begini, kadang-kadang saya malu sendiri sebagai polisi ya. Gimana kok ada polisi hanya dengar isu-isu tanpa surat tugas, katanya ini ibaratnya kayak kita bahasanya peredaman dini lah. Peredaman dini gimana dalam artian kita itu untuk segera mungkin menghindari adanya konflik dengan cara langsung mendatangi. Itu biasanya perorangan Pak Sadi, tidak berpakaian dinas. Ya itu Intel biasa jalan begitu. Tapi ini Pak Kasat Intel KLU ini pesan lagi pada Bapak. Ya kalau yang model begitu itu bukan bukan penyelesaian yang Bapak berikan. Tapi Bapak itu lebih-lebih seperti gerombolan. Datangnya ada yang berpakaian dinas, ada dari banyak yang berpakaian dinas dari pemerintahan, dan datang tanpa pesan, tanpa surat tugas, tanpa kejelasan. Akhirnya datang tanpa pesan, ya sehingga kalau Tiang bahasakan, Anda itu malah datang untuk seperti mengemok masyarakat. Jadi kan mengganggu psikisnya masyarakat juga ya, nggak tenang, apalagi ada anak-anak juga di sana kan takutnya malah kayak terintimidasi lah jatuhnya, bahasanya itu seperti itu. Jadi kan seharusnya Santi sebagai duta sahabat polisi Indonesia juga, seharusnya polisi juga harus mengayomi masyarakat. Slogannya seperti itu kan, jangan sampai hal-hal yang seperti itu bisa mengganggu ketenangan masyarakat juga kan, harus seperti itu. Terus ada lagi tambahan. Babin contoh kecil juga, bukannya memberikan informasi yang akurat, benar, sesuai dengan tugasnya bermasyarakat. Kalau dia sudah bermasyarakat, saya yakin tidak akan ngomong Pura Baru itu, gitu, enggak mungkin dia ngomong gitu. Pasti udah paham. Pasti udah paham. Kalau dia sudah datang, berarti dia kan tidak pernah datang, kira-kira begitu ya. Asal dengar isu-isu, gitu kan gitu. Padahal Pura itu kan sudah berdiri dari tahun 2004 tadi kan. Dibilanglah Pura Baru, dibilanglah ada perluasan Pura. Apanya yang diluaskan? Tidak ada pernah kita melakukan perluasan. Nah, dia kemungkinan itu bahasa Tiang, kalau kita bilang informasinya sangat menyesatkan itu.
Seharusnya sebagai polisi kita harus mempunyai informasi yang paling benar. Sesungguhnya kita temukan. Jangan membuat asumsi-asumsi tanpa kenyataan berdasarkan bukti gitu. Jangan juga kita bekerja asal dapat, mohon maaf, apalagi ini titipan misalnya pejabat itu ya misalnya, jangan langsung percaya gitu. Kalau tiang dulu ya Mas Satya, walaupun pimpinan saya memerintahkan tiang ke suatu tempat untuk seperti itu, paling tidak saya gitu ya. paling tidak saya harus minta surat tugas. Paling tidak saya harus ada nota dinas dari pimpinan tiang secara tertulis. Bukan kayak preman ya. Datang-datang mengintimidasi, menyuruh orang sembahyang, tidak usah di pura itu gitu. Kan lucu. Seharusnya pelindung, pengayom, pelayan masyarakat. Wah, luar biasa. Tapi payungnya kok bolong gitu. Kalau saya bilang itu payungnya bolong, karena saya juga malu. Saya seorang mantan polisi juga malu. Sehingga di pesan ini juga kepada Pak Kapolri, tolonglah mungkin dikasih penyuluhan lagi lah, dikasih pendidikan lagi lah. Mungkin dikma-dikmanya belum bisa sempurna nih, malah semakin mengacuh ini. Malah tampak bahkan tidak sesuai dan sejalan dengan pemerintahan, yaitu membasmi mafia tanah. Ini malah ibarat mendukung mafia tanah, jadinya kan gitu. Kira-kira itu sih Pak Satya. Nah, yang lihat begitu dari kenyataan yang dialami oleh warga kita yang ada di sana gitu. Baiklah, untuk Ratu Pedanda Buana Raksa, luar biasa untuk semangatnya beliau, konsistensinya beliau itu yang biasanya pemuka agama biasanya kan ya cukup untuk umat saja gitu kan, tapi Pedanda Buana Raksa ini turun ke lapangan, iya, angkat-angkat ngayah bareng masyarakat juga, iya, memperjuangkan. Dan itu apalagi di era sekarang buat Santi, pendeta agama Hindu khususnya, untuk bisa berbicara di publik dengan semangat juang yang tinggi itu luar biasa. Karena kan rasa patriotisme itu kan memang harus kita tetap, kita sebagai umat Hindu, dharma agama, dharma negara, harus kita tetap pegang teguh seperti itu kan. Baiklah, untuk Pedanda Buana Raksa, Titiang lunas untuk pesan satu untuk umat agar mereka tidak sedih, semangat Ratu untuk mengayomi umat, bahkan nggak hanya di NTB saja, ini nanti bisa didengar, agar karena banyak sekali mungkin sebagai kita tidak bicara minoritas atau mayoritas gitu, tapi kayak jika ada permasalahan case yang sama yang dialami, yang ada seperti di Pura Awan Rinjani Parwata, atau yang mungkin di daerah-daerah lain mengalami hal seperti ini, pesannya Ratu Pedanda Buana Raksa untuk umat bagaimana? Ya, kalau umat yang khususnya untuk yang beragama Hindu, tapi saya langsung globalkan juga kepada seluruh umat ya. Mau Islam, Buddha, Kristen, Konghucu, atau apapun agamanya, yang penting terakui di negara kita yang tercinta Indonesia. Semua agama pasti mengajarkan. Mari kalau benar itu kita bicarakan kebenaran itu dan kita perjuangkan. Jangan malah kebenaran itu kita tinggalkan. Kalau di Hindu, bahasa tadi Mbak Santi nyampaikan, tidak cukup pendeta itu hanya belajar tentang ilmu agama saja, tapi juga harus bisa menjadi contoh, bukan hanya memberikan contoh. Memberikan contoh banyak orang pintar memberikannya, tapi yang menjadi contoh untuk mempraktekkan niatnya, apalagi di saat warganya baik beda agama, kita tidak ada memandang agama kita Hindu hanya Hindu saja. Mari praktek atau kriya marga kalau di Hindu dibilang, kita itu laksanakan sesuai dengan satyam atas kebenaran itu. Dan itulah seharusnya kita memang benar-benar menjalankan agama yang benar dengan dasar hati hening siwam atas kesucian itu. Nah, bila kita sekarang sudah benar, takut menyuarakannya, Anda juga sama dengan bagi tiang itu pengecut yang bersembunyi di dalam keburukan, yang mana sanya itu sangatlah percuma hidup jadi seorang manusia di saat kita berada di dalam posisi kebenaran, takut menyuarakan kebenaran itu sendiri. Kayak bermain aman lah ya jatuhnya. Maunya aman saja, apalagi mohon maaf, ada, ini saya contohkan, ada ini, sudah saya profesor, doktor, jabatan, wah, ketemulah hal ini seperti ini. Sebuah case permasalahan tapi nggak berani. Permasalahan udah masyarakatnya benar, umatnya benar, tapi takut lari
alasan, nanti jabatan saya. Nah, kalau udah bicara begitu, saya rasa kembali lagi sudah saya langsung saja kepada Pak Presiden saja seperti yang saya sampaikan. Mari kita jadi baret merah itu, berkobar jiwa korsa sebagai prajurit yang selalu kukuh menjaga keutuhan NKRI, itu yang seharusnya kita pegang. Dan jangan pernah sakiti rakyat kecil. Jangan kita itu menjolimi rakyat kecil. Jangan kita ini coba-coba membuat masyarakat kecil itu menderita di tempat lahan yang hanya itu yang bisa dia tempatnya makan. Kasihan anak-anak itu, kasihan masyarakat kecil itu. Ketamakan itu jangan sampai menghancurkan orang lain. Karena ingat, doa orang susah, doa orang jujur, doa orang baik itu bertuahnya bukan di hidup ini saja, tapi sampai di akhirat sana. Pesan niki yang sangat mendalam buat kita semua. Mari kita selalu menyuarakan kebenaran. Jangan takut akan apapun, atas segala tempat ataupun warga Indonesia dimanapun yang mendapat penjoliman yang sama oleh para mafia tanah dengan segala isu-isunya. Tenang saja, hadapi saja dengan perlahan, dan beranilah suarakan isi hati Anda. Itulah namanya masyarakat Indonesia yang merdeka, Pak Prabowo. Masyarakat di Pura Awan Renjani Parwata, masyarakat di pendakian Renjani Senanga Pegadungan sampai Elen Bayan KLU yang ada di sana masih belum merasakan kemerdekaan karena tadi ada banyak mafia tanahnya. Mohon dibantu agar semua segera tuntas, agar semua mafia tanah itu jangan seenak-enaknya untuk merampas tanah rakyat petani, apalagi menggunakan media pura ataupun tempat gitu ibadah sebagai kambing hitam. Ujungnya mau caplok tanah rakyat. Jadi itu kira-kira. Terima kasih Pak Prabowo, terima kasih Sati Dharma Chandra atas channelnya. Semoga nyampe kepada beliau, semoga nyampe kepada Wapres, semoga nyampe kepada Bapak Nusran Wahid, nyampe kepada para menteri, terutama di pembangunan desa dan menteri-menteri terkait, agar segera dibantulah penyelesaian mafia tanah di tempat tersebut. Terima kasih. Semoga juga untuk yang gubernur terpilih yang ada di NTB juga memperjuangkan yang ada di Pura Awan Renjani Parwata. Oh betul, ya tambahannya itu. Itu kan penting sekali kemarin tanggal 27 kemarin. Ya, tanggal 27 pemilihan, siapapun yang terpilih, mari Pak Prabowo tidak bisa bekerja sendiri. Anda, Bapak atau Ibu yang menjadi kepala di daerah masing-masing, seharusnya satu komitmen benderanya dengan Pak Prabowo presidennya. Satu komando. Satu komando. Nah, mari supaya jadi dia oke lalu, menjadi dia oke lalu itu artinya baik sekali, benar sekali. Maka mari satu komando dengan pimpinan untuk memberantas mafia tanah, supaya jangan jadi masako. Apa itu masako itu? Marasa oke lalu. Marasa oke lalu itu artinya kayak paling benar saja, gitu ya. Mungkin itu baru mentang-mentang jadi pejabat. Oke, siap-siap. Baiklah, Matur Sukma Ratu Pedanda Buana Raksa, tidak yang lunas doanya agar channel Santi Dharma Chandra bisa bermanfaat buat umat Sendharma sebagai penyemangat umat Hindu agar tidak merasa sendiri bahwasanya pemuka agama Ratu Pedanda dan Sulingge seluruh yang ada di Nusantara ini tetap menyayangi dan memperjuangkan hak-hak umat yang ada di Indonesia ini. Mohon lunas doanya ya Ratu Pedanda nggih. Astungkar. Om Sidi Paripurna Kesama Sampun Maya Nama Songkar Mamoto Nama Suah Sidi Paripurna Astungkar Nama Suaha. Semoga channelnya dari Santi Dharma Chandra semakin maju menyuarakan kebenaran dan fakta real di lapangan untuk pemajuan Hindu pada khususnya, dan jangan Hindu saja ya, untuk seluruh
umat yang memang benar, seluruh masyarakat yang memang benar, terutama masyarakat kecil. Majulah channelnya, dan buat para netizen tentunya, ayo kita majukan juga channelnya dari Santi Dharma Chandra, agar juga andai kata dapat masalah yang sama bisa nanti di kolom komentar seperti apa gitu kan. Terima kasih ya, dan kolom komentarnya mungkin ditunggu mungkin sama beliaunya. Baiklah, mari kita tutup dengan para Santi Ratu Pedanda. Om Santi 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 Om Mongkare Nama Suara. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Baiklah, itu tadi diskusi yang sangat menarik bagaimana Santi Dharma Chandra bersama beliau Ratu Pedanda Buana Raksa untuk memberikan semangat kepada umat agama Hindu khususnya dalam memperjuangkan hak-hak pura dan bagaimana menciptakan suasana sembahyang dengan tenang dan damai, karena kita juga di negara Indonesia, negara agama yang memang kita harus bisa menerapkan toleransi antar umat beragama. Dan pesan Ratu Pedanda Buana Raksa untuk Presiden kita Bapak Prabowo Subianto dan Wakil Presiden serta dengan para menteri dan para jajaran kepala daerah yang terpilih agar menjadi pemimpin yang mengayomi, menyayangi dan memperjuangkan hak-hak umat seluruh Indonesia ini. Baiklah, dan Santi lunas doanya karena untuk channel Santi Dharma Chandra ini nggak hanya untuk meliput kegiatan umat saja, tapi ada hak-hak perjuangan umat Hindu yang harus diwartakan agar diperjuangkan, karena kita ya kan di dalam rakyat Indonesia kita tidak berbicara mayoritas atau minoritas karena kita memiliki hak-hak yang sama ya kan, apalagi kita juga memberikan semangat untuk mengajakkan leluhur Nusantara yang ada di Indonesia ini. Buat teman-teman atau umat sedharma ketika mengalami intimidasi atau mengalami hak-hak kalian untuk yang ketika diambil atau memang mengalami hal-hal yang mengganggu untuk sembahyang dan lain-lain, kalian harus tetap percaya kekuatan Ida Sang Hyang Widiwasa, kekuatan leluhur Nusantara ini, agar kalian umat sedharma untuk selalu dilindungi oleh beliau. Dan bagaimana kita untuk memperjuangkan dalam lewat birokrasi juga, karena kita juga harus menerapkan dharma agama dan dharma negara agar kita hidup selaras seperti itu kan. Terima kasih, semoga Ida Sang Hyang Widiwasa Tuhan kita sareng sesuhunan leluhur sareng Santi percaya doa beliau para sulingge yang Santi sucikan senantiasa akan melindungi channel Santi Dharma Chandra seperti itu. Baiklah, terima kasih. Semoga channel Santi Dharma Chandra memberikan semangat kita, atman-atman kita agar selalu menyala dalam memperjuangkan dharma-dharma yang ada di negara Indonesia ini. Terima kasih, matur suksma. Semoga kebaikan datang dalam segala penjuru arah. Om Awi Genamastuna Musidam. Mari kita tutup dengan para mesanti nggih. Om Santi 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 Om. Jangan lupa subscribe Santi Dharma Chandra. Semangat.